Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halida Atidi Faryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu artikel yang berjudul Dampak Budaya Patriarki Terhadap Perempuan di Indonesia. Tema mengenai perempuan sudah sangat sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, termasuk budaya patriarki itu sendiri. Walaupun masih minim pengetahuan tentang budaya patriarki, tetapi masyarakat sedikit banyak pernah mendengar kata tentang budaya patriarki. Lalu, apakah budaya patriarki itu sendiri? Budaya patriarki adalah suatu budaya di mana pria itu merasa lebih berhak mendominasi atas perempuan dan bisa dikatakan pria memegang tempat yang lebih superior dibanding perempuan, sehingga pria merasa wajar ketika dirinya mengambil alih kendali sepenuhnya atas diri perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam hal sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, rendahnya literasi terhadap budaya patriarki mengakibatkan banyak sekali permasalahan sosial yang timbul, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pernikahan dini yang dipaksakan, dan lain sebagainya. Di sini, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode studi literatur, di mana saya mengumpulkan berbagai macam sumber, terutama dari internet, dari berbagai artikel, dan juga jurnal, untuk mendukung pengetahuan saya mengenai budaya patriarki. Budaya patriarki itu sendiri sebenarnya sudah sangat lama mengakar di dalam kehidupan masyarakat. Sejak zaman Yahudi, perempuan itu dianggap sebagai pembawa najis, pembawa sial, sehingga seringkali dikecualikan ketika masyarakat Yahudi akan melaksanakan berbagai upacara keagamaan. Bahkan pada saat masa penjajahan di Indonesia berlangsung, perempuan pada masa itu mengalami diskriminasi yang sangat kejam. Salah satunya yaitu tidak boleh mengenyam pendidikan yang tinggi karena alasannya hanya membuang-buang waktu. Seperti, untuk apa perempuan memiliki pendidikan yang tinggi kalau pada akhirnya perempuan itu hanya akan mengurus anak dan memasak di rumah. Budaya patriarki ini sendiri memberikan dampak yang negatif kepada berbagai aspek dalam kehidupan. Pada artikel ini saya akan berfokus kepada aspek sosial. Nah, contohnya yaitu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang mana akibat budaya patriarki ini banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya diselesaikan secara damai antara sang pelaku yang didominasi oleh suami dan korban yang didominasi oleh istri. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Secara pemikiran sang istri, apabila dia melaporkan perlakuan yang diterima olehnya dari sang suami kepada pihak yang lebih berwenang, lalu pada akhirnya sang suami akan dikenakan hukuman pidana seperti penjara, maka secara otomatis keluarga itu akan kehilangan sumber penghasilan utamanya dalam mencari nafkah, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika sang suami dipenjara, maka keluarga itu pun akan hancur, hidup tanpa penghasilan, dan sebagainya. Sehingga korban istri ini lebih baik untuk tidak melaporkan perlakuan tidak baik sang suami ini kepada pihak yang berwajib daripada keluarganya akan hancur. Pada kasus lain seperti pelecehan seksual, hal yang serupa pun terjadi. Memang hingga hari ini, pada faktanya, pelecehan seksual itu banyak terjadi dengan didominasi oleh pelaku, yaitu dominan pria, dan korban dominan wanita. Dalam hal ini, korban yang didominasi oleh wanita lebih baik untuk tidak melaporkan perbuatan keji yang diterimanya dari pelaku kepada badan hukum yang berwajib, karena terdapat stigma-stigma masyarakat yang buruk. Contohnya yaitu wanita yang dalam konteks ini adalah korban takut apabila dia melaporkan perbuatan keji yang telah dialaminya ini kepada pihak yang berwenang dan lingkungan sekitarnya pun tahu, maka dia akan mendapatkan stereotip negatif ataupun stigma negatif dari masyarakat.
seperti malah mengungkit konteks-konteks yang sebenarnya tidak berhubungan sama sekali dengan perlakuan yang diterimanya. Contohnya, masyarakat yang pada akhirnya mengolok-ngolok pakaian yang digunakan oleh sang wanita itu, sang korban, ketika dia menerima pelecehan. Seharusnya kedua kasus yang telah saya jabarkan sebelumnya ini tidak terjadi. Pada kasus KDRT, seharusnya perempuan ini sebagai korban, dan pada kasus pelecehan seksual juga perempuan sebagai korban harusnya melaporkan saja jika dia memang menerima hal yang tidak patut dia terima itu kepada badan hukum yang berwajib, karena memang seharusnya seperti itu. Korban pun seharusnya mendapatkan edukasi mengenai nilai-nilai patriarki, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan gender, sehingga mereka ini tidak memiliki rasa takut ketika harus berbicara tentang suatu hal yang seharusnya tidak diterima oleh dirinya. Tidak harus merasa malu, karena memang itu yang harus dilakukan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa literasi mengenai pengedukasian nilai-nilai patriarki, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan gender ini masih harus digalakkan di dalam berbagai lapisan di masyarakat, agar hal-hal seperti kasus di atas ini tidak terjadi lagi. Sudah tugas kita sebagai manusia ini untuk saling menjaga satu sama lain. Karena terlepas dari gender apa Anda, mau pria ataupun wanita, sama-sama memiliki hak-hak dalam hidup yang setara, sama-sama harus dihargai, sama-sama dapat ataupun berhak merasakan rasa aman, saling menyayangi satu sama lain. Dan dalam konteks ini pun lingkungan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberlangsungan adanya budaya-budaya yang salah ini. Maka kita sebagai orang-orang yang terpelajari ini harus bisa menekan angka-angka diskriminasi yang terjadi terhadap budaya patriarki dan memutus akar budaya patriarki itu sendiri, agar dapat terjalinnya suatu kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.